tercatat dalam buku sejarah itu ya namanya lontar. Ya. Atau kalau bahasa biasanya lontra. Nah, hanya 2 orang yang tercatat, yaitu 1 laki dengan 1 perempuan. Ya. Ya, Anda tahu siapa mana yang laki itu. Yang jelasnya yang 1 bernama Tandayal-Langi dan yang 1 bernama Nenek Tokombong di Buraua. Berarti perempuan karena kata nenek. Ya. Nenek Tokombong di Buraua. Jadi sebentar Paman, sebelum masuk ke situ, Tandayal-Langi inilah yang disebut tadi Tumanurung itu ya kira-kira. Gitu. Termasuk orang tuanya yang disebut Tumanurung. Oh, ada orang tuanya yang meniti langit tadi itu, Tilangsa tadi itu, yang disebut Tumanurung, lalu melahirkan anak tadi ini. Ya, itulah 100 tahun dan diantaranya dalam 100 tahun kurang lebih sekitar 100 tahun. Ya, begitu turun, dah tahu berapa tahun di atas di Hulu Sungai Sadang Tanah Toraja, kata orang dulu Ulu Sadang ngede. Kemudian melahirkan 2 orang anak. Ya, 1 yang bernama Nenek Tandayal-Langi. Kemudian 1 yang bernama Nenek Tokombong di Buraua. Tokombong di Buraua, perempuan kemungkinan ya. Perempuan mungkin. Oke. Tokombong di Buraua karena dalam catatan sejarah itu ya biasa juga disebut orang dulu kitab lontar. Nah, kalau kita lihat petunjuknya, karena ada tanda panah begini, berarti Tokombong di Buraua adalah seorang perempuan. Iya. Kemudian biasa juga orang mengatakan Tokombong di Burauai itu, kalau saya lihat dalam beberapa lontra, Tokombong di Buraua. Ya, itu yang benar namanya. Tokombong di Buraua. Mungkin Tokombong itu kan pengertiannya lahir. Iya, kemudian bura itu bunga. Ua itu mungkin harum. Atau cantik. Jadi ada 2 versi ya, ada Tokombong di Buraua, ada Tokombong di Burauai. Ya, ada Tokombong di Buraua. Artinya orang yang muncul dari busa air. Jadi kalau dari pesisir pantai dikatakan Tokombong di Burauai. Kalau dari hulu ini dari daratan tinggi. Kalau di peta Belanda dulu disebut Kuarles, daerah Kuarles, itu Tokombong di Buraua. Bukan Bura. Bura, Buraua. Bura itu artinya bunga. Oke, lanjut. Kemudian nenek itu keduanya menikah. Tentu saja kita maklumi orang dulu mungkin belum ada manusia lain. Belum banyak orang. Ya, sehingga menikah dengan saudaranya. Oh ya, jadi tadi mohon maaf, Tandayal-Langi dengan Tokombong di Buraua akhirnya menikah. Iya, menikah. Oke. Kemudian melahirkan Pamulatau. Pamulatau inilah menurut para sesepuh Ulu Salu mengatakan bahwa Pamulatau itulah yang pertama berwujud manusia. Kemudian setelah ininya itu ada cucunya, Nenek Tumanurung tadi, lalu Nenek Tumanurung kembali lenyap ke langit. Selama 100 tahun di bumi ini, kemudian lenyap kembali ke langit. Ya, oke. Sebentar Paman, ini menarik teman-teman. Jadi apa yang dibicarakan oleh Paman Majid ini sebenarnya kalau dalam etnografi atau dalam antropologi itu disebut dengan folklore. Folklore ini satu cerita turun-temurun yang dipercayai oleh serumpun suku bangsa gitu. Jadi ini sangat menarik tadi bahwa bapak atau orang tua dari Tandayal-Langi dan Tokombong di Bura, begitu Paman, setelah punya cucu yang diberi nama siapa tadi? Pamulatau, itu kemudian Tumanurung ini kembali ke langit. Oke, sekarang sudah lahir Pamulatau, anak dari pernikahan Tokombong di Buraua dengan Tandayal-Langi. Begitu kira-kira. Kita lanjut dari Pamulatau selanjutnya. Kemudian Pamulatau melahirkan, tapi yang tercatat dalam sejarah itu melahirkan Paladilade. Tapi istri daripada Paladilade itu tidak ada dijelaskan dalam sejarah Lontara. Belum dijelaskan. Tidak ada tertulis kan.
Ya, Jadi ya, ya. dikatakan saja toko apa Tandailangi, pasangan Tandailangi dan Toko Bondiburai. Bondi Buraua melahirkan Paladelade. Selanjutnya Paladelade melahirkan Landorundum. Oh, Landorundum. Ya. Sambil diminum Paman Ibrat ini. Ya, Landorundum. Ya. Landorundum ya. Ya. Jadi sebentar Paman. Paladelade menikah dengan siapa? Tidak ada disebutkan dalam Tidak cerita ada ini. juga disebutkan, cuma begini. Konon ceritanya dari cerita lain, Iya, iya. dari cerita lain, tapi saya belum lihat secara tertulisnya. Iya, iya, Cuma ini cerita nenek moyang. Iya, iya, iya. Nah, orang dulu bilang tulak nenek atau Iya, tulak nenek, betul sekali. atau cerita nenek moyang. Kalau orang masa bilang cerita Toyolo. Ya, cerita Todiolo, ya. Nah, Toyolo. Konon ceritanya Paladelade ini 3 bersaudara. Oh, iya, 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 iya. Rupanya semuanya laki-laki. Laki-laki, Iya, iya. satu iya. Paladelade, apa namanya, satu Paladelade, 2 Landorundum tadi ya. anaknya itu Paladelade. Anaknya Paladelade. Nah, Paladelade, kemudian yang tidak ada tercatat dalam sejarah istrinya, tapi yang jelas Paladelade Melahirkan bukan anak. Paladelade yang 3 bersaudara. Paladelade yang melahirkan 3 orang. Melahirkan 3 orang. Ya, itu pertama Landorundum. Landorundum. Nah, itulah yang tinggal di hulu Sungai Cadan Tanah Toraja. Oh, Kemudian Nenek Laso Kepang. Ya, ya, ya. ini barusan saya ceritakan pada anak ini. Ya, ya, ya. Yang konon ceritanya menuju timur, rupanya Luwu. Ya, ya, ya. Dan orang tua bilang itulah selanjutnya nenek moyang Sewiri Gading. Ya, ya. Mohon Entah maaf benar ini ya. atau Jadi tidak. ini bahasa apa? Nama-nama orang dulu itu memang agak aneh-aneh ya, Paman ya. Tadi ada Paladelade, ada Landorundum, sekarang ada Laso Kepang. Ini nama orang dulu ya. Iya, iya. Jadi perlu dimaklumi, bukan nama orang zaman sekarang. Ya. Ya, ya. Laso Kepang dengan nama lainnya gelarnya Nenek Takasal Lebaa. Oh, nenek Takasal Lebaa. Takasal Lebaa. Artinya nenek besar kepalanya. Ya, ya, ya. Nah, Ini kemudian sudah 2 anak Paladelade ya ya, selanjutnya. yang ketiga apa namanya, Usuk Sabamban, yang konon ceritanya saya juga belum tahu di mana itu tempatnya, di Karunangan. Karunangan itu daerah mana Paman kalau sekarang? Ya, saya tidak tahu apakah daerah Toraja atau Siapa tadi namanya? Usuk Usuk Sabamban. Sabambang. Ya, Iya, iya. Sabamban. Ini anak ketiga dari Paladelade. Ya, anak ketiga dari Paladelade. Heeh. Nah, kemudian nenek moyang kita orang Mandar ini Ya. ya dari Paladelade. Dari Landorundum. Landorundum ya tadi. Karena anaknya tadi itu Paladelade, Ya, 3 ya, orang. ya. Pertama Landorundum, Ya. kedua Laso Kepang, Ya. yang digelar Takasal Lebaa, Heeh. dan ketiga Usuk Sabamban. Usuk Sabambang. Ya. Ya. Heeh. Ya, Masih ada anak yang lain dari ya. Paladelade ini? Sudah 3 tadi ini? Belum, tidak ada. Oh, tidak ada lagi ya. Artinya yang diceritakan di dalam apa tadi ini tulang ya, apa tadi istilahnya? Cerita ini. Cerita tulak nenek. Tulak nenek ya, diceritakan dalam tulak nenek ini Paladelade melahirkan 3 anak, Ya. Landorundum, Laso Kepang dan Usuk Sabambang itu. Usuk Sabamban, ya. 3 orang itu. Ya. Ya. Landorundum ditinggal di hulu Sungai Cadang, Tanah Toraja. Kemudian nenek Laso Kepang menuju timur, mungkin Luwu. Oh, mungkin ke Luwu, diduga ya, Iya, ke timur. diduga. Ya, ya. Kemudian Yang digelar Takasal Lebaa. Ya. Kemudian Usuk Sabamban tinggal di Karunangan. Karunangan ini yang belum Yang jelas belum saya di mana belum- ini Karunangan. Nah, Apakah Karunangan. daerah Toraja atau mungkin mungkin Palopo atau Ya. apa kita belum tahu ya. Ada juga cerita mengatakan bahwa Karunangan itu dulu danau besar. Oh, kalau danau besar, danau tempe. Enggak, karena begini. mungkin belum ya, mungkin belum. Cuma katanya dulu ada Lembut Talu yang menyapu ini Sulawesi, artinya sungai besar. Iya, Maka danau itu terhapus. Oke, menarik ini. Ya, Lalu lanjut cerita. Ya, lanjut cerita. Nenek moyang kita ini di
Sulawesi Barat atau Ya. di Mandar, Ya. ya nenek Landorundum. Oh, jadi diduga bahwa Landorundum beranak pinak inilah kita yang masuk ke Sulawesi Barat hari Ya, ini. Kemungkinan. Landorundum Nah, menikah lagi, tidak tahu karena tidak dicatat dalam sejarah ya, dalam istrinya. folklore ini, ya. Landorundum kemudian melahirkan, saya ingat dulu, melahirkan Berapa anak? Batara Tahu. Oh iya Ya. iya. Batara Tahu, Batara Tahu ya. ya melahirkan Batara Tahu. Anak pertama dari Landorundum ya. Ya, ada juga mengatakan anak pertama, kemudian ada juga mengatakan ada anak kedua. Oh anak. Ya, rupanya perempuan, Heeh. namanya Nenek Paterengan Manuk. Oh, Ya. nenek Paterengan Manuk. Ya, diperkirakan juga orang dulu katanya mungkin Keduri. Oh, Duri Enrekang maksudnya. Ya, mungkin Kemungkinan begitu. ya, itu ya. Kemungkinan. Iya. Karena dia bilang mungkin ke timur agak ke selatan mungkin Duri. Oh iya. Ya. Tapi belum pasti itu kan. Jadi ini anak dari Landorundum. Ya, anak dari, Masih ada anak lain dari ya, Landorundum? kalau dalam sejarah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Terus yang kedua, Lasso Kepang ini apakah ada anaknya atau Ya, tidak? kalau Lasso Kepang, ya saya kurang tahu siapa Apakah- anaknya, tapi yang jelas generasinya itu kalau di Bugis, Heeh. karena ada 3 nenek moyangnya Bugis, Heeh. yaitu Datu Tungka di Bone, Heeh. Batara Tungka di Datu Tungka di Datu Tungka di Luwu, Heeh. Batara Tungka di Bone, Ah. dan Batara Dewata di Goa. Di Goa. Nah, Oh, itu jelas. diduga dari Lasso Kepang apa bukannya? Ya, diduga itu. Dari Lasso Kepang. Ya. Oke. Ketiga-tiganya Batara inilah Datu Tungka, kemudian bersaudara itu Datu Tungka di Luwu, Ah. Batara Tungka di Bone, dan Batara Dewata di Goa. Heeh. Ketiganya inilah yang menurunkan generasi menjadi raja yang dikatakan Payung Riluwu, Oh. Sompai Rigoa, Oh. dan Arwah Mangkau di Bone. Iya. Selanjutnya kalau apa ini? Usus di Bambang tadi ini ada cerita. Ada cerita, tapi ini belum jelas entah benar atau tidak. Heeh. Cerita lain memang tidak diceritakan siapa anaknya siapa, tapi yang jelas generasinya katanya itu menuju ke bagian Tenggara. Oh iya. Bagian Tenggara. Iya. Jadi ada mungkin katanya orang dulu diperkirakan sampai ke Kabupaten Buton. Oke. Ya. Nah, tadi sebentar Paman, ini kan tadi kita sudah runut ke bawah ya, mulai dari Tomanurung, kemudian melahirkan Tandayan Langit dengan Tokombon di Burawa, kemudian dari situ terlahirlah Landorundum dan Lasso Kepang dan Usuk Sabambang tadi ada 3 kan? Iya. Ya, begitu. Lalu yang mana disebut Nenek Taupitu? Saya pernah mendengar. Ini masih Dari di mana? atas. Oh, masih di atas ini. Iya. Sebelum masuk Taupitu ini. Ya, sebelum. Ini dari mana kalau hubungannya dengan ini? Dari nenek Landorundum. Oh, asal usulnya dari Landorundum. Landorundum. Iya, oke. Landorundum kemudian melahirkan Batara Tahu. Ya, lalu Batara Tahu mempersunting lalu Batara Tahu melahirkan Padoran. Oh, dari situ asal usulnya. Batara Tahu melahirkan Padoran. Ya. Padoran ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki, oke. Kemudian Padoran menikah dengan Embadatu. Oh, dari Embadatu. Oh, Pak Dorang menikah dengan Embadatu. Embadatu. Oh, iya.